Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menyapa Anda dalam program Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Nizam, tepatnya di Jalan Rawasari Timur Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, siang hari ini kita akan membicarakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang itu mungkin kerap sekali dilakukan oleh kaum Hawa, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh kaum Adam, yaitu arisan. Nah, kita akan mengkaji lebih dalam lagi dari perspektif Islam, sebetulnya arisan itu apakah betul sebagai mengundi nasib? Nah, kita akan bahas bersama-sama guru-guru kita yang sudah hadir bersama jamaah, ada Kiai Haji Haris Hakam dan juga Ustazah Nur Fadlina. Di segmen satu ini Kiai Haji Haris Hakam akan membahas bagaimana hukum arisan dalam Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para ustadzat, termasuk akhil mahbubah Ustazah Nur Fadlina, hadirin hadirat dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bicara tentang arisan biasanya lebih bau ke wanita apa ke laki-laki? Iya, bapak-bapak kalau arisan dibilangnya cupar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sejarah tentang arisan itu pada aslinya di Tiongkok. Orang melakukan arisan dan itu berkembang menjadi sebuah gaya pendekatan, gaya membina komunitas, cara untuk mengumpulkan kekeluargaan. Tetapi ada sesuatu yang dibuat gambling, yang dipertaruhkan. Ketika itu dibawa ke Indonesia, maka gayanya, polanya diambil, tetapi hal-hal yang riba disunatin sama orang Indonesia. Jadilah model arisan yang sekarang kita kenal, bahwa satu komunitas, satu kelompok, satu jamaah, kesamaan etnis, sama-sama satu keluarga, satu RT, atau sama-sama profesi membuat sebuah arisan. Apa yang dilakukan dan yang diariskankannya itu tadi bisa jadi uang, bisa jadi emas, bisa jadi pergi haji, umroh, sekarang sudah jadi arisan. Ibu di sini ada yang ikut arisan umroh, ada yang arisan haji. Jangan ya dek ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, boleh enggak? Boleh, asalkan disunati unsur ribanya. Boleh, bagus enggak? Bagus. Boleh saja dimanfaatkan arisan itu, tetapi tidak boleh ada gambling. Nah, gambling di dalam pendapatnya Imam Malik, beliau mengatakan al-maisir maisarani, yang namanya perjudian itu ada dua. Maisirul lahwi, yang pertama adalah perjudian yang bersifat lahwun, yang bisa melalaikan tanggung jawab, melalaikan ingat Allah, melalaikan fungsi kehidupan. An-nardu wasatranji, orang main dadu, kepandaiannya diadu. Syatranji, main catur, kepandaian, kecerdasannya diadu, tapi ada keuntungan yang diambil, taruhan. Ini namanya haram, ini maisirul lahwi. Yang kedua maisirul kimar, dan ini adalah sesuatu yang gambling. Beliau mengatakan Imam
Ya, Ahmad mengatakan, Imam Malik memberikan definisi itu, kullu ma yatahatarun nasu alaih fahuwa maisir. Setiap segala sesuatu yang dipertaruhkan untuk mendapatkannya, maka itu hukumnya judi. Pak Ustadz, itu arisan juga kan dipertaruhkan, taruhan juga. Tapi yang dipertaruhkan bukan uangnya, yang dipertaruhkan itu waktunya. Dapatnya duluan, pertengahan atau akhir. Maka itu ulama berpendapat tidak termasuk judi, tidak termasuk gambling. Tetapi kalau nilainya yang dipertaruhkan seperti orang main nardu itu, main koprok dulu waktu zaman saya muda. Bapak kenal koprok, Pak? Yang kenal koprok udah tua berarti. Karena sekarang saya belum tahu, sekarang masih ada nggak Pak koprok? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi pada dasarnya boleh selama arisan itu tidak batil, tidak ada yang gurur, penipuan, tidak ada unsur riba, boleh. Karena yang dilakukan, yang dikocok itu adalah waktunya, bukan nilainya. Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa, sahabat menceritakan, termasuk diantaranya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu beristri 9 orang. Kalau beliau mau pergi, maka kata Sayyidah Aisyah, fa'aqra'a bainan nisa'i. Nabi mengkocok, Nabi membuat apa Bu namanya? Dikocok ya namanya ya. Jadi 9 nama istrinya itu dimasukkan, dikocok. Siapa yang keluar maka dialah yang ikut bersama Rasulullah. Nah, ini yang dikocok, yang diundi ini adalah waktu kebersamaan, bukan orangnya, bukan substansinya. Itu mengapa arisan boleh. Karena yang dipertaruhkan cuma waktunya saja. Nah, dalam hadis sahih bahwa beliau menurut Sayyidah Aisyah itu kalau bepergian itu dikumpulkan, kemudian nama 9 dikocok keluar Aisyah, maka Sayyidah Aisyah yang berangkat. Hafsah, maka Sayyidah Hafsah yang berangkatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang ini berkembang dari mulai arisan menjadi perjudian. Bahkan sekarang ini tanpa sadar Bapak Ibu sekalian, yang namanya judol udah berurat berakar. Apa judol Bu? Judi online. Anaknya ibu supaya nggak nangis dikasih HP. Ada game, nih cara main ini. Nah, setiap dia menang dikasih poin. Maka kalau dia tidak dapat poin-poin, marah dibanting HP-nya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lama-lama dia pandai main game. Maka dengan dia main game, dia dapat poin, maka dia senang, dia bangga, nangis kalau nggak diberikan. Ada nggak anak-anak yang seperti itu di keluarga kita ini Bu? Halo, ada nggak? Alhamdulillah, di Rawasari nggak ada. Tapi ya nggak jauh di daerah sekitaran Jakarta Pusat ada ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi aslinya mengandung riba, kemudian disunatin, diperbaikin, disesuaikan dengan gaya gotong royong menjadi halal, kemudian berkembang lagi menjadi judi online. Subhanallah. Ini istihalah kalau di dalam hukum ya, di dalam usul fikih ini terjadi istihalah, sebuah proses ya, inqilabu hakikatu syai' ila syai'in akhar, berubahnya satu keadaan kepada keadaan yang lain. Apakah boleh dan tidak boleh? Maka tergantung apakah ada unsur gambling, adakah unsur qimar, mempertaruhkan substansinya, nilai yang dipertaruhkan. Kalau tidak ada, halal. Kalau ada, maka hukumnya haram. Jadi kita tidak pukul rasa. Tapi ada juga orang asli arisan itu, Bapak Ibu, ibu-ibu bukan orang sini, dia arisannya itu arisan untuk melakukan yang tidak bagus.
arisan yang jelek, maka ini cuma berkedok, sesungguhnya sesuatu yang haram. Insya Allah nanti akan diteruskan oleh ustazah kita. Baik, terima kasih Kiai Haji Haris Hakam yang telah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini. Bagaimana hukum arisan dalam Islam, tidak ada yang dilarang di sana. Namun ketika itu melanggar nilai-nilai Islam, justru di sana ada ghibah mungkin. Kemudian di sana ada kesombongan antara anggota arisan. Nah, ini yang mungkin menjadi evaluasi dan juga satu antisipasi buat kita semuanya ketika kita melakukan arisan. Nah, lantas bagaimanakah manfaat arisan dalam Islam? Nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Nur Fadlina sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.